Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Artinya selesaikan apa yang Anda sudah mulai. Ada juga pepatah mengatakan, geliat tumindak sareh pakoleh. Artinya upaya yang dilakukan perlahan, tapi akhirnya tujuannya akan tercapai. Wow. Indonesia tidak lepas dengan pepatah, tidak lepas dengan bahasa-bahasa yang membuat kita berpikir, bertindak untuk kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Banyak kosakata di Indonesia ini, berbagai suku, budaya dan adat istiadat di berbagai belahan Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam budaya, banyak sekali ragam bahasa, suku, tapi hebatnya berbagai macam itu kita bisa satukan dalam Indonesia. Luar biasa ya. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua yang sudah stay tune di channelnya Instagram DSS. Sudah seminggu kita gak ketemu ya. Pasti kangen ya? Enggak. Saya pikir kangen ya. Padahal saya berharap Anda kangen ya. Hari ini temanya sungguh luar biasa sekali ya. Artinya selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Tapi sebenarnya ada satu makna lagi terdalam dari tema ini. Bukan hanya diselesaikan. Setelah selesai, what the next? Ya, apa selanjutnya akan kita lakukan setelah kita menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan ini? Ingat, apa yang sudah kita mulai, pantang untuk kita menyerah, pantang kita untuk berhenti. Karena pernah lihat satu buah meme ya, meme ya. Jadi gambar di mana ada orang menggali bukan sumur Pak, gali tambang. Ada satu orang sudah mendekati tambang emas, tapi dia menyerah untuk balik lagi. Tapi ada orang yang terus mau berjuang sampai akhirnya. Luar biasa. Meme itu ya, gambar meme itu sangat menginspirasi saya sekali. Karena hasil itu akan mengikuti dari perjuangan yang sudah kita lakukan. Kalau perjuangan kita belum, istilahnya belum sampai mendapatkan hasil, mungkin perjuangan kita belum sampai menitiskan titik darah penghabisan. Saya sedikit sharing, kemarin saya ada interview dengan salah satu leader. Leader ini kebetulan adalah pegawai karyawan di kota seberang ya, di negara seberang. Jadi beliau merantau ke Singapura untuk bekerja di sana. Nah, beliau bekerja di sana luar biasa ya, karena waktunya itu habis untuk dia bekerja. Jadi dari pagi sampai dia malam dia harus bekerja, karena kebetulan beliau ini tinggal di rumah di mana dia harus bekerja. Jadi tinggal di rumah bosnya langsung, jadi dia bekerja. Nah, dia hanya punya hari libur hari Minggu. Dia berjuang setiap kali selesai di hari dia bekerja, dia manfaatkan waktu itu untuk intens menggunakan sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, untuk berkomunikasi langsung dengan dia punya member. Dia manfaatkan itu. Kemudian hari Minggu libur dia intens dia lakukan untuk bertemu dengan member langsung untuk diajarkan secara private. Saya begitu mendengar apa yang dia sampaikan, saya sungguh terharu karena saya sendiri
istilahnya perjuangan saya nggak sehebat perjuangan dia ya. Saya mungkin punya waktu lebih banyak dari beliau ya. Tapi beliau punya waktu yang dia harus atur ya. Punya waktu buat pribadi aja kurang, tapi waktu yang dia luang dia ada dia bisa manfaatkan itu dia untuk melakukan bisnis di PT Duta Elok Persada. Hasilnya yang dia sudah capai, dia lolos Korea, dia lolos Vietnam. Nah, yang Korea dia nggak bisa berangkat, Vietnam dia berangkat, dan kemarin kita berangkat bareng-bareng ke Swiss. Namanya Mbak Husnul Khotimah ya, orang Ngawi asli. Nah, sekarang dia tinggal di Johor. Dia punya suami orang Malaysia, jadi beliau tinggal di Johor. Di bisnis Duta Elok Persada dia sudah bisa mendapatkan bonus sebesar 13 juta setiap bulan. Nah, stabil di bonus 10 juta setiap bulan. Ini sungguh luar biasa sekali ya. Sesuatu yang kita mau dapatkan, sesuatu yang kita mau istilahnya cita-citakan, itu tidak akan pernah kita bisa mendapatkan kecuali kita mau berjuang untuk itu. Seperti tema hari ini, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Saya sungguh-sungguh terinspirasi dengan beliau ya, luar biasa. Terus maju ini kalau misalnya Mbak Husnul Khotimah nonton, terima kasih Mbak Husnul Khotimah kemarin ya sudah mau saya wawancarai, luar biasa. Saya mau sapa seluruh mitra bisnis Dev yang ada di rumah masing-masing, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada yang dari mana nih? Trenggalek hadir ya. Palembang hadir, Ngawi hadir, luar biasa. Banyak sekali member-member yang antusias untuk selalu stay tune setiap hari Kamis, karena hari Kamis ada siapa? Ayo, ada siapa? Ayo. Karena hari Kamis kita menanti-nantikan seminggu sekali bisa berjumpa langsung dengan babe kita. Ya. Pak Erik bisa di sebelah saya. Dokter Dian, apa kabar dok? Budiana. Ada Budiana ya. Ada Mbak Yohan, ada dari Jakarta Boyolali. Luar biasa. Hari-hari ini mungkin terasa berat buat bukan hanya Anda tapi seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena ada satu musibah yang ternyata musibah ini dialami oleh seluruh negara. Ya, musibah COVID-19 ini dialami semua orang. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja ya, beberapa negara juga ekonomi juga mulai turun. Indonesia banyak perusahaan-perusahaan dia mengalami penurunan, bahkan karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan karena perusahaan tidak bisa operasional ya. Dor. Ini kalau Anda di sini, wah ini luar biasa sekali ya. Karena di sini auranya aura positif sekali ya. Luar biasa. Nah, dari hal-hal musibah tersebut kita bisa belajar kita bisa menghargai ya, lebih menghargai orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang selalu mendukung kita ya. Kita bisa menghargai apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini ya. Apalagi banyak orang di luar sana yang bekerja terpaksa harus nggak bisa kerja, yang mereka sudah memiliki pendapatan, penghasilan, terpaksa tidak bisa memiliki lagi karena ya mereka harus senantiasa bekerja terus. Kalau nggak kerja kan nggak dapat gaji. Nah, beruntunglah Anda, kita semua yang tergabung dalam bisnis PT Duta Elok Persada, karena bisnis ini ya sangat available sekali untuk kita bisa lakukan, bukan hanya melalui offline tapi secara online itu kita bisa lakukan
yang dimaksudkan dengan online untuk yang disarankan sebenarnya bukan masalah menjual produk secara online, tapi kita bisa menggunakan komunikasi kita secara online ini, artinya media-media sosial yang ada yang diciptakan orang-orang hebat itu, kita bisa manfaatkan itu untuk intens berjumpa langsung dengan member-member kita pada waktu kita tidak bisa melakukannya secara ketemu langsung. Jadi contoh hari ini ya, kita bisa menggunakan media Instagram menyapa seluruh member yang ada di Indonesia. Nah, Anda juga bisa melakukan hal ini. Contohnya Anda kalau menggunakan Zoom, ya, Anda bisa dengan grup Anda ya, meeting di Zoom, ya, ketemu dengan mereka, kendala masalah bisa dibicarakan. Kemudian di Zoom itu bisa saling menguatkan. Juga kalau misalnya ada member baru, Anda bisa mengajarkan secara intens, bisa melalui video call dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan media sosial karena bisnis kita itu sangat available sekali di masa sekarang ini. Oke, yang sudah kita tunggu-tunggu semua seminggu ini yang dikangeni, yang kemarin juga ulang tahun, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Babe Petrus Irianto Herwono. Silakan, Pak. Oke. Apa kabar semuanya? Sabtu Minggu kita nggak jumpa, hati terasa rindu dengan kalian semua. Tema kali ini yang diberikan kepada Babe adalah, ini kayak puitis sekali, kayak suatu cerita legenda dari Padang ini. Ya. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Ya. Atau ada satu judul kecil di bawahnya, subjudul adalah selesaikan, tuntaskan apa yang sudah Anda mulai. Di dalam bisnis multi level marketing, judul ini kita bisa ganti, kita bisa tukar dengan dua kata saja. Ya, dua kata saja. Jadi judul ini kita bisa ganti dengan dua kata saja dalam bisnis multi level marketing, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah no retreat. Retreat itu artinya no, itu ya no. No itu artinya jangan, ya, jangan mundur. Kalau Anda sudah maju, kalau Anda sudah melangkah, jangan pernah Anda mundur kembali. Ya, jangan pernah Anda mundur kembali. Jadi judul di bawahnya adalah selesaikan, ya, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Jadi no retreat dalam bisnis multi level marketing ini sangat familiar sekali, yang artinya jangan mundur. Dan kalau kita terjemahkan adalah pada saat kita sudah memulai sesuatu, maka kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Biasanya sebelum orang memulai sesuatu, mereka melakukan satu tindakan yang disebut dengan perencanaan. Ya, perencanaan. Perencanaan ini memuat segala mimpi, segala tujuan, segala target yang ingin Anda capai. Yang kedua, rencanakan apa yang Anda akan lakukan untuk bisa meraih apa yang Anda mimpikan. Jadi yang disebut dengan no retreat, jangan pernah mundur dari apa yang sudah Anda mulai. Karena start pertama, tindakan pertama yang Anda lakukan di dalam bisnis dev adalah Anda membuat sebuah perencanaan. Anda membuat sebuah perencanaan. Dalam perencanaan ini Anda memuat segala mimpi, segala target,
segala tujuan yang ingin Anda capai di dalam bisnis debt. Ya, di dalam bisnis debt. Ingat sekali lagi, apa yang Anda rencanakan adalah apa yang Anda ingin capai di dalam bisnis debt. Karena ini penting sekali. Jadi pada saat Anda mulai gelisah, pada saat Anda mulai kendur, pada saat Anda sudah kehilangan semangat, pada saat Anda mencapai satu tingkat lelah, jenuh, dan sebagainya, ingat kembali, apakah mimpi itu sudah Anda capai atau belum? Jangan sampai Anda menjadi retreat, Anda mundur. Ya, Anda mundur. Nah, supaya Anda bisa mencapai segala macam mimpi yang Anda ingin dapatkan, Anda ingin wujudkan di dalam bisnis debt, maka Anda harus membuat perencanaan tindakan atau action plan. Jadi Anda harus membuat perencanaan tindakan untuk dapat mencapai mimpi di debt. Masih ingat, Anda harus jadikan diri Anda sebagai seorang pemakai produk yang puas dan loyal. Karena inilah dasar Anda untuk memasarkan produk. Apa tindakannya? Ya, apa tindakannya? Ya, Anda harus menjadi pemakai produk. Ya, Anda harus buktikan bahwa produk yang Anda tawarkan adalah produk yang bagus karena Anda sudah membuktikannya bagi diri Anda sendiri. Ya, jadi apa yang Anda mimpikan harus Anda lanjutkan dengan rencana tindakan. Ini baru planning ya. Ini baru planning, belum kita melakukan apa-apa, tapi baru planning saja. Yang kedua, kita harus melakukan persiapan. Ya, kita harus melakukan persiapan. Persiapan dari apa yang kita rencanakan. Persiapan dari apa yang kita rencanakan. Ya, kita harus melakukan persiapan dari apa yang harus kita rencanakan. Tadi kami katakan, tindakan yang pertama adalah saya harus menjadikan diri saya sebagai pemakai produk yang puas dan loyal. Persiapannya apa? Persiapannya apa? Nah, ini udah mulai bertindak. Persiapannya adalah Anda harus mengenal seluruh rangkaian produk yang ada di PT Duta Elo Persada. Anda pilih produk mana yang Anda butuhkan, Anda pakai, Anda rasakan. Kalau Anda merasakannya puas, Anda boleh cerita kepada orang lain. Ya, itu persiapannya adalah belajar mengenal produk. Ya, mengenal produk dari seluruh rangkaian produk yang ada pilih berdasarkan kebutuhan Anda dan sebagainya. Rencana tindakan yang kedua adalah membangun jaringan. Ya, membangun jaringan secara melebar dan mendalam. Persiapannya apa? Persiapannya adalah Anda harus belajar 3 hal. Yang pertama, Anda harus mengetahui secara betul siapa itu PT Duta Elo Persada. Yang kedua, Anda harus tahu rangkaian produknya. Anda harus tahu bisnis plan-nya. Supaya dengan bekal yang Anda persiapkan, nanti pada saat Anda melakukan OPP, Anda bisa melakukan pensponsoran secara benar, yaitu secara melebar dan mendalam. Yang ketiga, apa yang Anda harus rencanakan? Anda harus merencanakan tindakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen Anda, pelayanan kepada downline Anda dan sebagainya. Tindakan apa yang keempat adalah Anda harus melakukan duplikasi. Ini semua setelah Anda punya rencana ini, Anda harus melakukan persiapan agar supaya dengan persiapan inilah Anda bisa masuk dalam yang disebut pelaksanaan atau yang kita sebut di dalam praktek nyata lapangan. Anda rencanakan mimpi-mimpi yang ada dicapai, Anda rencanakan tindakan-tindakan apa yang Anda harus lakukan nantinya untuk mencapai mimpi Anda. Yang kedua, bekali pengetahuan Anda, bekali keterampilan Anda, bentuk sikap mental Anda, agar supaya Anda bisa melengkapi rencana tindakan Anda. Yang berikutnya adalah dengan apa yang sudah Anda lakukan di poin yang 1 dan poin yang 2, maka Anda bisa melakukan perencanaan. Nah, disinilah terjadi apakah Anda setelah melakukan sesuatu Anda mundur, atau setelah Anda melakukan sesuatu Anda terus maju dan Anda tidak mengenal yang disebut dengan pantang mundur, sehingga judul ini menjadi relevan. Sekali layar terkembang, ya, pantang biduk surut ke pantai.
Kita membahas sekarang. Kenapa banyak orang kalah atau menyerah di tengah jalan? Kenapa banyak orang kalah atau menyerah di tengah jalan? Ya. Kenapa banyak orang menyerah atau kalah di tengah jalan? Ini ada beberapa sebab. Ya, ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah orang ini tidak punya KSA, tidak punya knowledge, tidak punya keterampilan, dan tidak tahu bagaimana bersikap di dalam menjalankan bisnis ini. Sehingga dia pasti tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Ya, yang pertama, kenapa orang kalah atau menyerah di tengah jalan? Yang pertama adalah karena dia tidak punya KSA, tidak punya knowledge, pengetahuan, tidak punya keterampilan, tidak tahu bagaimana harus bersikap di dalam menjalankan bisnis ini. Karena ketidaktahuan mereka di dalam 3 poin ini, maka dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia harus lakukan? Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Biasanya ini terjadi dikarenakan kita melakukan kesalahan. Satu, di dalam memilih prospek. Kita melakukan kesalahan di dalam memilih prospek. Anda selalu berpikir nggak penting yang namanya KSA. Yang penting adalah semangat. Betul, Babe setuju. Semangat akan memegang peranan 85% di dalam kesuksesan Anda. Tapi tolong jangan melupakan 15%-nya. Tapi tolong jangan melupakan 15%-nya. Gara-gara 15%, 85% menjadi sia-sia. Tetapi kalau 85% semangat didukung dengan 15% KSA, Anda pasti sukses di dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kenapa orang kalah atau menyerah di tengah jalan? Karena satu, tidak memiliki KSA, jadi dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena salah. Kita salah memilih prospek dijadikan sebagai konsumen kita karena asal-asalan, atau mungkin kita sendiri. Kita join di debt, tapi kita nggak punya mimpi, kita nggak tahu apa yang saya bisa dapatkan melalui bisnis debt ini. Ya, sehingga Anda pun juga pasti akan kalah atau menyerah di tengah jalan. Ya, salah karena Anda ingin salah. Dan yang kedua, Anda tidak melakukan yang namanya pembinaan. Ya, yang pembinaan artinya adalah setelah Anda masuk menjadi mitra bisnis atau downline dari upline Anda, Anda tidak mau terlibat masuk di dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh upline Anda. Kalau ini terjadi pada diri Anda, atau mungkin kenapa ada downline Anda yang menyerah di tengah jalan? Dikarenakan Anda tidak melakukan pembinaan terhadap dirinya. Jadi dua ya, kalau ini adalah Anda yang menyerah, itu sama artinya pada saat Anda bergabung bersama dengan debt, Anda tidak menemukan alasan kuat kenapa Anda berada di dalam bisnis ini. Atau yang kedua, kalau ini terjadi pada Anda, pada saat Anda sudah join menjadi member debt, Anda tidak mau masuk di dalam proses pembinaan. Karena mungkin Anda beranggapan yang penting adalah bisa menjual produk, atau yang penting adalah semangat dan sebagainya. Atau kalau Anda terjadi pada downline Anda salah memilih downline. Atau yang kedua, Anda tidak segera melakukan pembinaan terhadap downline Anda. Ini adalah kesalahan yang pertama sehingga menyebabkan seseorang kalah atau menyerah di tengah jalan. Dan yang kedua adalah kalau ini sudah adalah KSA, dan yang kedua adalah Anda tidak punya mimpi. Ya, Anda tidak punya mimpi atau Anda tidak punya dream. Ya, Anda tidak punya dream, sehingga Anda pun nggak tahu
apa yang harus Anda lakukan, langkah-langkah apa yang Anda harus lakukan agar supaya Anda bisa meraih sukses di dalam bisnis debt. Nah, ini yang Babe mau. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ini yang Babe akan gali dari Anda. Babe akan gali dari kalian semua. Kalian tolong beritahu kepada Babe kenapa kalian sampai dengan hari ini belum bisa meraih sukses. Karena waktu kita akan jauh lebih berharga untuk kita lakukan tanya jawab. Dan Babe pancing yang pertama adalah kenapa orang banyak yang kalah atau menyerah di tengah jalan? Yang pertama adalah karena orang tersebut tidak memiliki KSA. Dan yang kedua, kenapa orang banyak kalah atau menyerah di tengah jalan? Karena dia tidak punya tujuan, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara memulai dan melanjutkan proses tindakan-tindakannya sampai dengan dia mencapai mimpi-mimpi yang dia ingin capai di dalam bisnis dia. Oke, Babe berhenti sampai di sini dulu karena Babe ingin tahu masukan dari kalian, dan apa yang kalian tanyakan itu yang akan menjadi bahasan Babe pada hari ini. Oke, terima kasih. Oke, Pak Robert ada pertanyaan? Oke, belum ada yang masuk ya. Belum ada masuk. Semuanya dada-dada. Silakan. Sama Ngucapin mengucapkan ulang tahun buat Babe. Terima kasih. Ya. Oke, kalau begitu Babe ulang ya. Jadi supaya ulang tahunnya nanti saja ulang tahunnya sudah selesai ya. Oke Pak, ada satu Pak. Ini, Terima Pak. kasih. Terbentur pekerjaan sehingga sulit bagi waktu. Nah, ini dia. Berarti yang ketiga adalah terbentur pekerjaan sehingga sulit bagi waktu. Sehingga sulit membagi waktu. Ya, terbentur pekerjaan sehingga sulit membagi waktu. Oke. Kalau kita bicara dream atau kita bicara mimpi, kalau kita bicara target, kalau kita bicara sasaran, ya, target, mimpi atau sasaran adalah sesuatu yang ingin Anda capai agar supaya Anda bisa menikmati hidup yang lebih baik. Oke. Tolong ini dipahami dulu. Ya. Dan ada yang katakan kenapa Anda sampai dengan hari ini belum bisa mencapai sukses karena terbentur dengan pekerjaan dan terbentur oleh waktu. Tapi tidak jawab dulu. Babe ingin ajak Anda. Setiap orang pasti punya mimpi yang ingin dicapai. Setiap orang pasti punya target, setiap orang pasti punya sasaran. Apa itu mimpi, target atau sasaran? Adalah sesuatu yang bisa membuat hidup Anda lebih baik. Sesuatu yang membuat hidup Anda lebih baik sehingga dengan hidup yang lebih baik itu Anda dikatakan sebagai orang yang sukses. Masih ingat? Dulu Anda bekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dulu Anda bekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang karena Anda sudah berada dalam bisnis debt, hidup Anda menjadi lebih baik karena Anda punya mimpi yang Anda sudah capai dan bisnis debt, sehingga selain Anda bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup Anda pun juga bisa memiliki keinginan, ya, keinginan yang ingin Anda beli di dalam kesuksesan Anda. Pertanyaannya Babe adalah dari nomor A dan B, apakah pekerjaan yang sekarang ini, sekali lagi ya, kalau kita dulu bekerja mungkin kita hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita saja dari gaji yang kita dapatkan. Tapi setelah join di bisnis debt, bukan hanya kebutuhan yang sudah tercapai, tapi Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Kalau dulu kebutuhan Anda akan alat penunjuk waktu yang namanya jam,
dulu hanya bisa beli Seiko, ya, dulu hanya beli Seiko. Nah, sekarang Anda bisa beli Rolex seperti Pak Robert. Belum bisa tunjukin? Nah, Anda bisa beli jam Rolex. Seiko itu mungkin kebutuhan Anda agar supaya Anda bisa mengetahui waktu. Tapi watch, Rolex itu bukan need, tapi Rolex itu adalah watch. Ya, dia bisa menunjukkan waktu atas dasar kebutuhan Anda, tapi dia bisa meningkatkan gengsi Anda, image Anda, karena Anda sudah berubah, hidup menjadi lebih baik. Jadi pertanyaan Babe adalah, apakah pekerjaan Anda saat ini baru mampu memenuhi poin A, atau sudah mampu memenuhi poin B? Nah, kalau seandainya pekerjaan itu baru mampu memenuhi poin A, berarti bagaimana caranya supaya dari A saya juga bisa mendapatkan B, A bisa mendapatkan B. Jadi pada akhirnya, selain Anda masih tetap bekerja di profesi yang sekarang ini, Anda memutuskan untuk join di DEP. Anda memutuskan untuk join di DEP. Ya, Anda memutuskan join di DEP, berarti Anda memutuskan untuk pindah kuadran. Anda memutuskan untuk pindah kuadran dari karyawan, ya, dari karyawan untuk pindah kuadran menjadi seorang wirausaha, ya, wirausaha mandiri. Sekali lagi ya, apakah pekerjaan Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan, atau hanya baru A saja? Kalau hanya baru A saja, Anda sekarang sudah berada di bisnis debt. Berarti tujuan Anda, dream Anda adalah Anda ingin mendapatkan bukan hanya A tetapi juga B. Join di debt berarti Anda pindah kuadran. Anda pindah kuadran dari kuadran sebagai karyawan, Anda pindah kuadran menjadi seorang pengusaha. Anda pindah kuadran menjadi seorang pengusaha. Oke, kalau seandainya demikian, sekarang pertanyaan Babe adalah, apakah Anda mau berkorban atau tidak? Apakah Anda mau berkorban atau tidak? Berkorban itu bukan berarti dipotong ya, bukan berarti disembelih. Artinya berkorban itu berarti apakah Anda mau masuk ke dalam prosesnya? Proses yang pertama adalah Anda harus membuat perencanaan. Apa yang Anda ingin capai, apa yang Anda akan lakukan agar supaya apa yang ingin terwujud. Yang kedua, apakah Anda mau membekali diri Anda di dalam proses persiapan sehingga pada pelaksanaannya Anda tahu arahnya, step-stepnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan seterusnya, itu jelas. Sehingga cepat atau lambat Anda akan mengalami kehidupan yang lebih baik, dan Anda nanti dikatakan sebagai orang yang sukses, dan sebagai orang yang sukses Anda bisa memenuhi kebutuhan A plus B. Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, berkorban satu masuk dalam proses, ya. Yang kedua, berkorban dalam hal waktu. Berkorban dalam hal waktu bukan berarti, ya, tolong didengar nih, baik orang yang salah. Berkorban dalam hal waktu itu berarti adalah apakah Anda berani menginvestasikan waktu di luar jam kerja Anda sebagai seorang karyawan. Oke. Berkorban dalam hal waktu adalah berarti apakah Anda berani menginvestasikan waktu di luar jam kerja yang Anda lakukan sebagai seorang karyawan. Babe tidak pernah mengajarkan berkorban itu berarti mengambil waktu, ya, mengambil waktu jam kerja Anda sebagai seorang karyawan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa sukses. Itu berarti Anda nyolong waktu.
nyolong waktu dari kewajiban yang seharusnya Anda mengambil waktu dari kewajiban yang seharusnya Anda tidak boleh ganggu gugat itu. Kalau Anda pahami ini semua, maka yang disebut karena terbentur pekerjaan, terbentur waktu, itu pasti akan terjawab. Tapi kalau masih tetap terbentur pekerjaan dan terbentur waktu, mau dengar saran Babe? Mau dengar saran Babe? Tetaplah bekerja saja. Luar biasa, Pak. Oke, ada Pertanyaan berikutnya, Pak. Ini sebenarnya agak sedikit lucu karena mungkin penjelasan dari Apen kurang, tapi karena banyak yang nanya ini, jadi saya ajukan ke Bapak pertanyaannya. Terkendala karena konsumen mereka atau mereka sendiri mengalami purging yang terlalu lama, jadi mengakibatkan proses mereka untuk menjalankan bisnis ini terhambat karena purging tersebut, Pak. hanya puding saja. Ya. Oke. Ini terkendala dalam pelaksanaannya ya. Anda sudah rencanakan, Anda sudah persiapkan, dalam pelaksanaan ternyata loh kok ada purging yang begitu lama. Ya, ada purging yang begitu lama. Bapak ingin Anda tahu dulu. Purging ya, itu berarti purginisasi. Itu artinya ya. Purginisasi adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Ya. Purging itu dalam bahasa ini, purginisasi adalah sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Ingat, proses. Proses ini bisa lama, bisa sebentar, ya, bisa lama, bisa sebentar, bisa juga tanpa proses. Proses ini bisa lama, bisa sebentar, bisa juga tanpa proses. Asalkan Anda tahu, ya, satu, jenis kulit Anda. Asalkan Anda tahu jenis kulit Anda. Asalkan Anda tahu Anda histori. Histori itu artinya riwayat sejarah pemakaian atau riwayat, ya. Satu, apakah tahu jenis kulit Anda? Apakah kulit Anda kulit jenis normal, kering, berminyak, ya, atau mungkin kombinasi, ya, Yang kedua, Anda harus tahu sejarah, histori atau riwayat pemakaian kulit Anda. Kalau Anda tidak punya sejarah, ya, Anda boleh langsung pakai produk dengan cara yang normal. Satu ya, kalau Anda tidak pernah menggunakan produk-produk perawatan merek lain, ya, atau Anda tidak dalam perawatan dokter, atau Anda tidak memakai produk-produk racikan, abal-abal ya. Abal-abal itu produk racikan yang tidak di bawah pengawasan dokter. Abal-abal tidak punya BPOM, sehingga sebenarnya tidak boleh dipakai, tapi Anda pakai, ya. Kalau Anda tidak punya sejarah, Anda boleh pakai produk dengan cara yang normal, yaitu kalau pakai Nuamoria, bikin busa, lalu taruh di wajah, usap-usap secara halus, diamkan mulai dari 1, lalu ke 2 menit, lalu ke 3 menit. Tapi kalau Anda punya riwayat pemakaian produk atau sedang menggunakan produk perawatan kulit, maka Anda tidak boleh langsung menggunakan dengan cara normal, yaitu pakai langsung diendapkan.
Anda harus masuk 3 tahapan. Ini yang tadi Pak Arif katakan, mungkin upline Anda lupa. Upline Anda lupa. Masih ingat di sini Babe katakan mungkin upline Anda tidak lupa terhadap lupa membina jaringan Anda, atau Anda sendiri tidak mau masuk ke dalam proses pembinaan. Ya, ada 2 ya. Tidak dibina atau tidak mau masuk dalam proses pembinaan. Sehingga langsung memakai produk disamaratakan, bikin busa ubah menjadi foam, tempel di wajah, diusap secara halus, endapkan. Itu hanya boleh bagi orang yang kulitnya normal dan tidak punya sejarah atau riwayat pemakaian produk merek lain, atau tidak sedang dalam produk perawatan dokter, atau tidak sedang dalam memakai produk racikan abal-abal. Anda langsung sikat pakai. Nah, kalau Anda mempunyai histori, maka Anda harus dengan 3 tahapan. Masih ingat tahap pembersihan. Pada saat tahap pembersihan, coba kurangi pemakaian produk yang sebelumnya atau yang sedang Anda pakai. Ya, sedang pakai. Dan yang kedua, ya, mulailah tempel 1 menit, lalu 2 menit, lalu 3 menit, setelah itu baru di maintain, baru dipertahankan. Ini kalau Babe cerita 3 hal ini nggak cukup 2 jam. Tapi Babe kasih tahu, tolong tanya kepada upline apa yang dimaksud dengan cleansing, treatment, maintaining. Ya, tanya sama upline Anda pasti tahu. Ya. Jadi jangan takut dengan purging, karena purging adalah proses peralihan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tapi purging ini bisa lama, bisa sebentar, bisa juga tanpa purging. Asalkan Anda tahu jenis kulit Anda, ya, jenis kulit. Udah tahu kulit berminyak, ada jerawat, pakai moist, ditambah jerawat, ya. Udah tahu pakai 2 power, yang 1 pagi, yang 1 malam, dihantam dua-duanya di pagi, dihantam dua-duanya malam. Sudah tahu eksfolian dengan serum set nggak boleh dipakai berbarengan, harus diselang-seling, dibarengin. Terus tiba-tiba kulit terasa pedih, panas dan sebagainya. Ya salah sendiri, karena salah pakai, karena tidak mau belajar dan sebagainya. Jadi kenali kulit Anda dan kenali produk mana yang cocok untuk kulit atau untuk kebutuhan kulit Anda. Yang kedua, pelajari. Ingat-ingat lagi, apakah Anda punya riwayat pemakaian produk atau mungkin saat ini masih pakai produk. Nah, gunakan dengan 3 tahapan itu. Pembersihan terlebih dahulu, baru dirawat, setelah itu dipertahankan. Oke, jelas ya? Jangan takut dengan purging. Oke, Pak Robert, yang ketiga. Oke, pertanyaan yang paling banyak, Pak, yang terkendala 1 modal, dan kedua begitu dapat prospek mereka alasannya harga mahal jadi nggak masuk. Harga mahal. Tapi kadang-kadang bingung. Kita ambil tema sekali layar berkembang, pantang biduk surut ke pantai, no retreat, ya, no retreat. Tapi kan tadi katakan ada tahap perencanaan, tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaannya itu akan terjadi kendala-kendala dan sebagainya. Tapi rata-rata kalian itu menanyakan kepada Babe, rata-rata kalian itu menanyakan kepada Babe sesuatu yang sebenarnya seperti pertanyaan retoris, ya para kita. Sebenarnya pertanyaan yang gampang sekali dijawab, ya. Tanpa modal. Terkendala dengan modal. Babe mau tanya bisnis yang pertama, ya, bisnis mana yang bisa jalan tanpa modal? Bisnis mana yang bisa jalan tanpa modal? Nggak ada. Semua bisnis membutuhkan modal. Kalau bisnis tanpa modal namanya modal, ya, nggak bisa jalan nantinya. Harus ada modal. Cuma bedanya
bedanya modal yang Anda harus tanam di bisnis konvensional dengan modal yang harus kita investasikan dalam bisnisnya itu beda. Kalau di konvensional untuk menjalankan sesuatu harus punya gedung atau sewa ruko, ya, terus beli peralatan kantor, lalu stok modal sekian puluh juta atau sekian ratus juta, harus mempekerjakan karyawan, bayar listrik dan lain sebagainya. Kalau bisnisnya nggak jalan, ya kalau bisnisnya nggak jalan, ruginya besar. Tapi di bisnis debt harus ada modal. Modalnya yang pertama adalah 99.000. Modal yang pertama adalah 99.000 agar supaya Anda bisa tercatat sebagai seorang member debt. Ya, 99.000 dan Anda akan mendapatkan satu set starter kit. Isi dalam starter kit itu adalah segala informasi yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Ya, segala informasi atau pengetahuan yang terkait dengan bagaimana cara menjalankan bisnis ini, dan ada satu CD. CD itu isinya PowerPoint ya Pak Ahmed ya. Yeah. Untuk alat presentasi menjual produk, untuk alat presentasi untuk merekrut dalam menjalankan OPP ya. 99.000 Anda sudah punya tools, alat atau perangkat bisnis. Yang kedua adalah Anda cukup punya modal sebesar 330.000. 330.000 ini untuk Anda beli produk. Dan produk yang Anda beli adalah produk yang untuk Anda pakai. Cukup punya uang tambahan 90% tambah 330.000 untuk beli produk. Produk yang Anda beli adalah produk yang untuk Anda pakai. Nah, produk yang Anda beli ini Anda bisa jadikan sebagai alat peraga. Ya, produk yang Anda beli ini Anda bisa jadikan sebagai alat peraga. Jadi selain Anda pakai, Anda bawa itu produk keliling untuk demonstrasi. Anda berdemonstrasi dan sebagainya ya. Jadi alat peraga di samping pada saat Anda pakai, maka Anda akan merasakan manfaatnya. Nah, manfaat inilah yang Anda ceritakan kembali kepada calon konsumen Anda. Jadi Anda pakai produk, Anda dapat manfaat. Cerita manfaat yang Anda dapat, kepada calon konsumen Anda. Yang kedua, bawa itu produk untuk alat demonstrasi. Jadi pada saat Anda memperlihatkan, memperagakan, untuk memberikan prospek atau konsumen merasakan produknya, Anda pakai produk yang Anda pakai. Ya. Jadi kalau di sini butuh modal jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, sedangkan di debt butuh cuma 99.000 untuk memiliki alat perangkat bisnisnya dulu. Yang kedua, cukup sediakan 330.000 ya untuk Anda berikan produk dan Anda pakai. Nah, dari produk yang Anda pakai, Anda rasakan manfaatnya, Anda ceritakan kepada konsumen Anda apa yang sudah Anda rasakan, mulai dari pakai sampai dengan hasilnya, dan jadikan produk itu sebagai alat demo, alat peraga. Pertanyaannya, kalau ada yang beli, tapi saya tidak punya duit lagi. Kalau ada yang beli, saya tidak punya duit lagi. Nah, berarti Anda boleh ajak calon konsumen Anda boleh ajak calon konsumen Anda ke stokis terdekat. Ya, Anda cerita manfaatnya, Anda demo dengan produk yang Anda pakai tersebut. Kalau ada konsumen yang tertarik beli, tapi Anda nggak punya uang lagi, Anda ajak konsumen tersebut ke stokis. Ya, Anda ajak konsumen ke stokis. Kalau Anda ajak konsumen ke stokis, ada dua manfaat. Ada dua keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama,
Yang pertama, dia bisa langsung beli produk. Dia bisa langsung beli produk dan dia bisa tahu produk-produk yang lainnya. Yang kedua, dia bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Dia bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Si stokis tersebut mungkin akan menjawab pertanyaan dari konsumen Anda, atau mungkin si stokis tersebut akan menceritakan fakta manfaat dari produk yang dia beli, yang si konsumen beli, bahkan dikuatkan itu. Jadi semakin si konsumen semakin lebih yakin lagi. Jangan ngomong saya stokis tapi saya nggak punya modal. Kalau Anda stokis nggak punya modal, jangan jadi stokis. Ya, please jangan jadi stokis. Kalau stokis nggak punya modal, jangan jadi stokis. Tapi kalau member nggak punya modal, nggak bisa jalan juga. Ya, tapi harus punya modal. Modalnya cuma 99.000 untuk membeli satu perangkat alat bisnis yang menceritakan segala sesuatu mengenai bisnis ini. Dan yang kedua, siapkan uang sebesar 330.000. Beli produk yang pertama dulu, yaitu produk yang namanya Nu Amorea. Anda pakai, dari produk yang Anda pakai ada bisa cerita manfaatnya. Dari produk yang Anda pakai, Anda jadikan sebagai alat peraga. Jangan ditinggal di rumah. Namanya nggak punya duit, namanya nggak punya modal, kecuali punya modal. Kalau punya modal ya pakai produk Anda beli jadikan sebagai alat peraga saja ya. Nah, kalau konsumen yakin nggak punya duit karena nggak punya stok, ajak konsumen ke stokis. Konsumen yang Anda ajak ke stokis itu bisa mendapatkan dua manfaat. Satu, dia bisa membeli langsung produk tersebut dan sekaligus bisa melihat produk-produk yang lainnya. Dan yang kedua, si stokis mungkin akan bercerita untuk menambah apa yang sudah Anda ceritakan kepada si konsumen tersebut. Jadi penjelasannya akan lebih kuat lagi. Ya, itu. Sekarang harga mahal. Harga mahal. Anda tahu yang namanya mahal atau mehong? Ya. Mahal itu berarti nilai bayar lebih tinggi daripada nilai manfaat. Itu namanya mahal. Nilai yang Anda bayarkan itu lebih tinggi daripada nilai manfaat yang Anda dapatkan. Contoh ya, Anda bayar 1 miliar rupiah, yang Anda dapatkan adalah Toyota Innova. Toyota Innova. Ini berarti nilai bayarnya lebih tinggi daripada nilai barangnya atau nilai manfaatnya. Ini baru mahal namanya. Ya. Tapi akan menjadi murah kalau nilai bayar uang yang Anda bayarkan itu lebih kecil daripada nilai manfaat yang Anda dapat, atau nilai manfaat Anda dapat. Anda bayar untuk Nu Amorea 330.000, ya 330.000. Anda bisa mendapatkan manfaat dari rambut sampai dengan ujung kaki Anda. Dari rambut sampai dengan ujung kaki Anda. Babe usia sudah kemarin 58 tahun. Jadi udah lebih tua ya. Jadi sudah usia 58. Rambut Babe masih bagus. Ujung rambut masih bagus. Bagus lah. Ya masih bagus. Usia sudah 58 tahun. Masih shiny. Ya, masih hitam. Masih cukup lebat, bukan lebat ya. Masih cukup lebat. Kok bisa? Karena satu minggu sekali setelah Babe keramas, Babe bikin busana Nu Amorea Beauty Plus Bar, Babe taruh di kepala, Babe pijat-pijat seperti kita krim bat. Ya, seperti krim bat. Hasilnya seperti ini. Wajah 58 tahun, ya 58 tahun. Dulu ada flag topeng itu kayak flag apa namanya? Flag genetik ya. Jerawat, kasar, kerut-kerut dan lain sebagainya. Setelah pakai Nu Amorea di pagi hari pakai Nu Amorea plus dengan Solar Guard,
Di malam hari pakai No Amorea Beauty Plus Bar plus dengan serum C. Setelah berproses sekian lama, muka hasilnya seperti 28 tahun, Pak. ya, muka seperti, ya bukan yang saya bilang ya, yang bilang Paraben 28 ya, tahun. seperti itu. Artinya adalah nilai bayar, nilai yang Babe bayarkan itu lebih kecil daripada nilai manfaat yang Babe dapatkan. Artinya nilai manfaatnya jauh lebih besar daripada nilai yang kita bayar. Jadi kalau pakai produk, jangan langsung bilang mahal. Anda bilang mahal karena maaf ya, karena kebanyakan orang yang mengatakan maaf adalah orang yang tidak pakai produk, hanya jual produk semata saja, sehingga pada saat ketemu sama konsumen nggak bisa cerita. Tahukah manfaatnya No Amorea? 1, rambut, 2, buat wajah, buat leher, buat kelek, buat tangan, buat badan. Maaf ya, DKI ya, maaf. Semuanya bisa dipakai. Ada 12 manfaat utama plus manfaat tambahannya lagi ya. Yang tadi rambut itu manfaat tambahan. Ya, manfaat. Tapi ingat ya, tolong jangan overclaim. Overclaimnya begini. Setelah saya pakai No Amorea sebagai pasta sebagai buat sikat gigi, wah gigi saya lebih putih, karang-karang gigi bisa hilang. Itu nggak ada hubungannya. Kalau sampai Anda pakai No Amorea buat sikat gigi, karang gigi rontok, itu bukan karena No Amorea, itu karena Anda pakai sikat gigi kawat, itu namanya. Sikat gigi kawat itu pasti jadi rontok semua. Nggak boleh ya, karena produk kita adalah produk skin care, jangan overclaim. Atau saya punya luka diabetes, saya termasuk diabetes basal, luka, saya bikin No Amorea, saya tempel-tempel saya tempel-tempel supaya lukanya sembuh, diabetesnya hilang. Nggak bisa. Luka harus pakai obat, bukan pakai No Amorea. Diabetes harus minum obat, bukan No Amorea. Ya, itu namanya overclaim. Please jangan lakukan itu. Oke? Pak Robert, ada lagi yang lain? Waktunya sudah habis, Pak. Waktu sudah habis. Oke, karena waktunya sudah habis, Babe hanya berpesan kepada kalian, sesuatu yang kalian sudah awali, yang kalian sudah mulai. Kenapa kalian mulai? Karena kalian ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Berarti Anda punya sebuah dream, punya sebuah cita-cita. Jangan pernah menyerah sebelum cita-cita Anda tercapai. Ya, jangan pernah menyerah sebelum mimpi Anda tercapai. Di dalam proses menuju cita-cita tersebut pasti banyak hambatan, pasti banyak tantangan, pasti banyak kendala. Kendala, tantangan hanya bisa diatasi kalau kita mau membekali diri kita dengan pengetahuan, kalau kita mau mengasah keterampilan kita, dan yang terlebih-lebih kalau kita punya sikap mental baja. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Cari cara-cara yang baru, ya, cari cara yang baru. Jangan pernah menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang gagal sebelum berperang. Orang yang menyerah dan dikatakan sebagai orang yang gagal selalu kelebihan alasan, selalu kelebihan alasan, dan selalu memiliki 1000 alasan. Tetapi orang yang mau berjuang mencapai cita-citanya selalu kelebihan cara. Ya, selalu kelebihan cara. Carilah cara-cara yang baru sampai akhirnya Anda bisa mendapatkan kesuksesan sejati di dalam bisnis that top one, the best.